Tuhan Yesus dahsyat. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita semua. Katakan amin, saudara ya. Buka kitabnya di kitab 2 Petrus 1. Kita akan belajar mulai dari ayat yang ke-7. 2 Petrus 1 mulai dari ayat yang ke-7. Tema kita pagi hari ini adalah iblis mencuri milik kita. Hati-hati, saudara ya. Iblis mencuri milik kita. Apa yang dicuri oleh iblis? Kita harus tahu dulu bahwa iblis senantiasa melakukan apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, jadi harus tahu dulu bahwa iblis itu senantiasa melakukan yang ini, mencuri, membunuh, serta membinasakan. Harus tahu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita semua tahu ya, kalau kita kehilangan sesuatu, Anda lagi kehilangan apa sekarang? Kehilangan apa? Ya, kehilangan uang karena investasi Anda dicuri orang, investasi Anda ditipu orang, atau bisnis usaha Anda bangkrut gitu ya, dibuat orang bangkrut atau memang bangkrut, anak-anak nggak bisa sekolah, atau Anda kehilangan pekerjaan, Anda nggak bisa bayar pinjaman dan lain sebagainya itu. Hati-hati, termasuk kita yang seharusnya sehat, yang seharusnya senantiasa bisa beraktivitas, kesehatan kita dicuri sama iblis. Nah, kita harus tahu itu. Apakah itu karena dosa kita atau karena iblis mencurinya dalam hidup kita? Perhatikan ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ini dulu. Kalau mau menghardik kuasa si iblis, kita harus pegang ini dulu. Serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Menyerahkan kekhawatiran itu tuh nggak ikut-ikutan mikir, apalagi intervensi Tuhan. Serahkanlah kekhawatiran kita kepadanya. Artinya kita percaya bahwa kehidupan kita, meskipun kita diizinkan kehilangan, sama seperti Ayub, menyerahkan kekhawatiran itu hanya kepada Tuhan. Orang nggak bisa bayar utang, khawatir karena nggak ada uang untuk bayar angsuran. Jadi waktu kita khawatir tidak bisa membayar angsuran, berarti kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Artinya bukan kita main, ya udahlah biar Tuhan aja yang cari, biar Tuhan aja yang take over. Tidak begitu maksudnya. Kita tetap berusaha membayar pinjaman itu, tetapi waktu kita menyerahkan kekhawatiran kita, kita percaya bahwa apa yang sedang kita lakukan itu akan diberkati oleh Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan itu mendatangkan keberhasilan. Nah, poin utamanya ada pada di sini. Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jadi pahami ya, kalau udah menyerahkan kekhawatiran, jangan ikut-ikut mikir. Itu area Tuhan. Bagian kita, yuk kerjakan bagian kita. Sebab ia yang memelihara kamu. Nah, ini dasar dari ayat yang pertama, pegang dulu. Karena apa? Waktu kita kehilangan, kita itu cenderung apa, saudara? Cenderung overthinking. Cenderung ikut-ikutan mikir. Overthinking dipenuhi dengan ketakutan dan sebagainya itu. Iblis, ingat ya, iblis tidak hanya mencuri apa yang kita punya, iblis juga akan menghancurkan tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, termasuk roh kita. Karena tujuan iblis cuma satu kok, membinasakan. Makanya pegang ini. Tidak khawatir, lalu kemudian apa? Menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan seutuhnya. Lalu yang ketiga pahami bahwa Tuhan memelihara kita. Dasar ini pegang dulu, tanam dulu di dalam diri kita. Karena abis ini kita akan menghardik kuasa si jahat untuk kita balik kembali apa yang telah dicuri. Tapi dasarnya harus ada pada kita. Gak cuma copy paste nanti doanya seperti apa, no. Tetapi sungguh-sungguh kita itu belajar memahami ini terlebih dahulu agar supaya kita bisa paham bagaimana cara menghardiknya. Amin, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Taruh itu. Lalu yang kedua, ayat yang ke-8. Hati-hati di poin yang ke-8 ini. Hati-hati. Sadarlah dan
berjaga-jagalah. Perhatikan saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kebanyakan daripada kita, kenapa kita suka ngambek sama Tuhan? Kenapa kita suka nggak suka berdoa? Kita jadi nggak berhati-hati. Kenapa saudara? Karena kita suka nggak sadar. Kita doanya tuh hanya kalau perlu aja. Kita doa kalau mood. Kita doa kalau bersemangat. Kalau nggak bersemangat ya nggak doa. Itu salah. Berjaga-jagalah. Harus ada kesadaran dalam diri kita bahwa iblis lagi berkeliling. Kalau iblis mencuri, contoh, iblis mau menghancurkan keluargamu, menghancurkan pernikahanmu. Nggak langsung ucuk-ucuk, saudara. Iblis akan mempengaruhi dengan apa? Wah, dengan cinta uang mungkin, dengan hubungan seks, maaf ya, yang kurang baik. Tapi perhatikan, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawan kita itu, iblis berjalan berkeliling seperti singa. Tadi saya kasih contoh, kalau iblis mau menghancurkan keluarga kita, nggak ucuk-ucuk dipisahkan, saudara. Nggak ucuk-ucuk dipisahkan. Tetapi, iblis akan menggunakan cara apa, saudara? Bahwa dia akan, pertama, dibuat cinta uang. Lalu yang kedua apa? Wah, posisi pekerjaan tinggi, kemudian apa? Dipisahkan. Wah, suami ditaruh di luar kota, istri ditaruh di mana gitu ya. Lalu kemudian apa? Dibuat namanya apa? Kesepian. Spirit asing itu masuknya satu persatu, saudara. Nggak gerudukan. Jadi cara kerja iblis Anda harus tahu. Cara kerja iblis tidak gerudukan. Jadi iblis kalau menyerang kita pelan-pelan, satu persatu. Tapi tipe iblis adalah gerombolan. Yang diserang nggak satu-satu, tapi semua akan dapat diserang. Suami, istri, anak-anak diserang semua. Untuk apa toh tujuannya? Menghancurkan pernikahan. Ini contoh. Jadi satu persatu akan ditaruh itu. Wah, keuanganmu dicuri, lalu sukacitamu dicuri, kesehatanmu dicuri, pelan-pelan. Tujuannya apa? Binasa. Sakit semua, hancur semua, kehilangan semua. Makanya di kitab 2 Petrus ini dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu iblis. Lawan kita iblis yang nggak kelihatan, saudara. Jadi lawan kita bukan pasangan kita, bukan ibu mertua, bukan tetangga kita. Bahkan waktu investasi kita dicuri sama orang, lawan kita bukan orang itu. Seringkali kita kalau doa, salah. Makanya nggak powerful. Kita justru yang kena serangan balik. Kenapa? Doanya salah. Tuhan sudah katakan, lawan kita iblis. Yang kita tidak pernah lihat itu. Tapi bagi kita yang kebiasaan untuk membangun hubungan doa dengan Tuhan tiap hari itu, maka kita punya yang namanya feel. Yang namanya apa? Oh, ada yang aneh nih dalam keluarga saya. Ada yang nggak pas nih dalam keluarga saya. Lalu begitu nggak enak. Contoh ya, saya punya satu komunitas gitu. Saya tahu sebagai seorang gembala, saya tahu bahwa ada serangan. Contohnya, wah, kesatuan hatinya lagi dicuri gitu ya. Lalu kemudian apa? Sukacitanya lagi dicuri gitu. Saya tahu itu. Lalu kalau sudah tahu seperti itu, doa. Doakan. Karena apa? Lawan kita iblis. Bukan manusia-manusia yang menghancurkan, yang ngomongin kita, yang ngejelekin kita, yang menghancurkan kita. Bukan manusia. Sekali lagi lawan kita bukan manusia. Di sini lawan kita adalah iblis. Yang apa? Berjalan berkeliling. Jadi hati-hati. Bahkan waktu kita live di sini, iblis juga dengar kita. Makanya kalau kita tidak berjaga-jaga, iblis bisa mentertawakanmu, iblis bisa takut kepadamu. Tergantung kualitas doamu, tergantung kekokohan kekristenanmu. Jangan salah saudara, iblis bisa mentertawakan kita. Tapi iblis juga bisa takut sama kita. Makanya hubungan dengan Tuhan mesti dibangun tiap hari. Lalu apa? Perhatikan ini. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia nggak gigit tubuhmu. Enggak. Dia nggak menggigit sampai engkau berdarah-darah. Enggak. Dia mengaum. Apakah mengaum? Membuat takut. Lihat. Singa kalau mengaum di hadapan lawan artinya apa? Dia akan menerkam. Dia akan apa?
dia sendiri juga apa? Akan melakukan perlawanan. Tapi iblis, dia hanya bisa mengaum. Ingat, iblis hanya bisa mengaum. Makanya ketakutan, kekhawatiran, overthinking, penuh dengan ketidakberdayaan, itu iblis lepaskan. Itu auman. Makanya lawan kita iblis. Itulah yang disebut dengan intimidasi. Namanya intimidasi, sifatnya palsu. Makanya dikatakan sadarlah. Sadar itu berarti ya tahu, berarti paham bahwa yang ada di hadapan kita itu adalah iblis. Makanya di ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh khawatir, kita harus menyerahkan hidup kita totally kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah kita tahu bahwa Tuhanlah yang pelihara kita. Makanya tadi di ayat yang ketujuh mesti ditanamkan dalam diri kita. Tanamkan. Mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi yang pertama kali dilakukan iblis adalah intimidasi kita. Lalu kalau kita udah nggak berdaya, ditelan. Tanda bahwa iblis menelan kita apa? Nggak bergairah. Kita uring-uringan. Kita udah nggak percaya Tuhan. Lalu iblis menelan kita kalau sudah apa? Udah mulai sakit-sakitan. Udah mulai nggak bisa bergairah. Udah mulai apa? Meninggalkan semuanya itu. Nah, itu sudah berhasil ditelan. Karena tujuan iblis adalah memisahkan hidup kita kepada Tuhan. Ingat, Hawa waktu ketemu sama iblis. Iblisnya ngomong apa toh? Bahwa semua buah, semua makanan ini nggak boleh dimakan. Sebenarnya kan Hawa udah tahu bahwa semuanya ini boleh kamu makan, kecuali yang ini nih, yang buah pengetahuan ini nggak boleh. Bahkan Hawa bisa mengatakan itu kepada iblis. Tapi karena Hawa terintimidasi dengan perkataan iblis, sekali-kali kamu makan enggak apa-apa. Nah, yang bikin kita itu pada akhirnya jatuh dalam intimidasi itu karena apa? Sepakat dengan suara setan. Nah ini loh, sadarlah dan berjaga-jagalah. Makanya kalau pagi-pagi saudara, bangunlah api Tuhan. Menyembahlah di pagi hari, menyembah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena itu kunci untuk melawan iblis ya. Jadi sudah tahu, kita harus sadar, harus berjaga-jaga bahwa serangan iblis itu yang pertama pasti dia hanya mengaum, lalu yang kedua kalau kita tidak berdaya, kita tidak sadar dan tidak berjaga-jaga, maka kita akan ditelan habis. Berikutnya. Lawanlah dia dengan iman. Perhatikan, iman sama PD beda. Anda harus perhatikan, iman sama PD beda. Beberapa waktu yang lalu ada yang komen di Instagram saya, dia bilang kayak begini, doa itu nggak usah lama-lama, 5 menit, yang penting kau punya keyakinan bahwa apa yang kau pikirkan itu terjadi. Itu namanya PD, itu bukan iman. Karena iman itu mendengar, iman itu melakukan persis seperti apa yang Tuhan katakan. Kalau cuma 5 menit, apalagi cuma 1 menit, engkau mendengar apa? Engkau hanya mendengar suara hatimu, engkau hanya mendengar keyakinanmu. Anda harus tahu, bedanya iman dan PD. Orang kalau over PD, bahaya. Jadi bisa sombong. Jadi mengedepankan apa? Kemampuan diri kita, bukan Tuhan. Jadi hati-hati saudara ya. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Imannya yang teguh. Makanya dari kemarin-kemarin saya selalu mengajarkan, kita ini pasukan, ojo cengeng. Kita ini pasukan, jangan melo terus-menerus. Karena iblis kalau menelan habis, udah. Kita nggak akan bisa bergerak apa-apa. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sekali lagi, iman bicara tentang mendengar dan melakukan. Ada mendengar, ada reaksi, ada tindakan. Persis seperti yang Tuhan katakan. Makanya iman itu berdasarkan ini. Jadi kalau Anda hanya berdoanya 1 menit, Anda tidak sedang beriman. Anda hanya berkeyakinan. 1, lalu yang kedua, Anda hanya mengajukan permohonan, bukan berdoa. Karena ini nanti, waktu kita mau merebut, menghancurkan kuasa iblis, kita perlu yang namanya doa. Jam terbang, saudara, perlu jam terbang
untuk berdoa itu perlu jam terbang. Kalau cuma doanya semenit 2 menit, aduh, Anda akan gampang kalah. Gampang banget kalahnya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia menanggung penderitaan yang sama. Sudahlah saudara ya, bahwa kita ini saudara, mau kita percaya Tuhan atau enggak, kita itu tetap saudara, tetap aja bahwa kita akan menderita juga. Percaya Tuhan yang menderita, enggak percaya Tuhan yang menderita. Kita mau jadi Kristen yang menderita, enggak jadi Kristen yang menderita. Tapi kita berbahagia. Sewaktu apa saudara? Sewaktu kita ini menjadi anak Tuhan. Makanya waktu kita diizinkan Tuhan kehilangan, ya hal yang pertama, reaksi yang pertama itu tanya sama Tuhan. Tuhan, kau mau bicara apa kepadaku? Nah itu yang benar. Ya, lawanlah dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Lihat, Allah adalah sumber segala kasih karunia. Kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Jangan karena kita berpikir bahwa, wah aku udah kerja mati-matian, semuanya hilang. Itu pemberian Tuhan. Jadi Tuhan berhak untuk memberi, Tuhan juga berhak untuk mengambil kembali. Makanya kita mesti tahu bahwa semua pemberian Tuhan kita mesti tanggung jawab. Contoh, jangan kalau misalkan, oh aku investasi banyak banget. Karena engkau serakah, engkau pengen sekali, engkau tergiur dengan apa? 70% kau akan balik, 150% duit investasimu akan balik. Oleh karena engkau serakah, duitmu hilang, engkau nggak bertanggung jawab atas pemberian Tuhan. Ingat saudara bahwa semua berkat yang ada yang Tuhan berikan buat kita bertanggung jawab. Gak cuma urusan duit, kesehatan kita juga harus bertanggung jawab. Jangan makan sembarangan. Udah tahu kena sakit berat, makannya sembarangan. Gak mau olahraga, ya bergadang terus, gak mau istirahat, main HP terus. Ya wajar kalau Anda sakit, Anda gak bisa rebut kuasa iblis. Gak bisa. Kita terus harus berjaga-jaga itu. Makanya tahu bahwa kita itu hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Makanya korelasinya apa di ayat yang ke-7? Waktu kita menyerahkan hidup kita, kekhawatiran kita, Dia pelihara hidup kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Pahami itu, ya. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi. Lihat. Waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan melengkapi kita satu, lalu kemudian apa? Meneguhkan, lalu kemudian apa? Menguatkan dan mengokohkan. Makanya kalau misalkan kita lagi berdoa nih, ya, kan kita lagi kehilangan apa? Kehilangan apa? Oh, ya, Anda bisa sebutkan kehilangan apa? Kita perlu senjata. Senjata itu datangnya dari mana? Ya dari Tuhan. Kalau kita hanya, Tuhan duitku hilang. Saya kemarin bukan membaca ya, saya melihat ada satu gambar, yaitu ilustrasi bagus banget. Jadi tokoh kartun ini, dia berada dalam sebuah penjara. Di depan selnya itu ada kunci dan ada roti. Yang dipegang sama si penjara, yang orang yang di dalam penjara ini, dia ngambilnya apa? Roti. Dengan alasan apa? Saya lapar banget. Saya menderita di penjara. Saya lapar. Saya harus berjuang dapatkan roti itu. Padahal di depan ada kunci. Orang kalau berhikmat, orang kalau cerdas, yang diambil kuncinya. Meskipun engkau kelaparan, meskipun engkau udah mau sekarat, di depan udah ada kunci. Kamu tinggal ambil kuncinya, kamu keluar dari sel itu, kamu bisa dapatkan makanan yang jauh lebih banyak. Sadar nggak? Seringkali kita seperti itu. Kita lupa senjata yang Tuhan berikan. Dikatakan apa? Tuhan akan melengkapi kita, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Kita kebanyakan melo. Fokus kita kepada kesukaran. Maunya apa? Selesai.
Seperti orang yang DM sama saya, Bu, doakan saya banyak hutang. Saya minta Ibu doakan saya supaya masalah saya cepat selesai. Maaf, saya justru mendoakan Anda nggak bisa bayar utang. Kenapa? Karena Anda yang pertama tidak bertobat, yang kedua, Anda pasti akan mengulangi itu. Yang perlu Anda lakukan adalah bertobat dari utang. Bukan supaya bebas dari utang. No, Anda kalau nggak punya rasa keinginan untuk berhenti dari utang, Anda akan punya kebiasaan itu. Sama seperti di ilustrasi tadi. Sudah tahu berada di sel, yang Anda butuhkan cuma roti melulu. Karena apa? Alasannya lapar. Alasannya pengen mati. Makanya butuh yang namanya roti. Kita itu perlu senjata, saudara. Untuk bisa menghadapi kehidupan kita, ingat, lawanmu iblis. Kita butuh senjata. Bukan kita butuh penyelesaian. Ya, jadi contoh, kalau keluargamu, maaf ya, mungkin engkau di ujung tanduk dalam perceraian. Doanya bukan, Tuhan persatukan kami, Tuhan gimana Tuhan, katanya engkau mengurapi keluarga kami, engkau sudah memberkati kami, kok sekarang engkau izinkan bercerai. Itu doa yang salah. Doamu salah kaprah, makanya kita nggak bisa lawan iblis. Ini loh, Tuhan melengkapi, menguatkan, meneguhkan. Jadi yang kita lakukan apa? Spirit asingnya itu loh, hancurkan. Semua roh ketakutan, kekhawatiran, spirit perceraian, kok patahkan itu. Makanya kita perlu yang namanya senjata ini tadi. Untuk bisa menghardik kuasa si jahat, kita perlu perlengkapan senjata ini. Makanya, waktu kita melakukan doa pujian penyembahan dan kita membaca firman Tuhan, itu senjata yang harus kita pegang tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Anda nggak bisa minta tolong orang doain. Anda nggak bisa menyuruh orang untuk bertobat. Anda nggak bisa, saudara. Apalagi membalas investasimu ditipu sama orang, lalu engkau membalas dengan kata-kata kutuk. Lalu kemudian apa? Engkau melakukan apa supaya orang itu mengalami kehancuran? No, saudara. Anda sudah berhasil ditelan nama iblis. Bukan itu. Makanya senjata itu pegang dulu. Karena habis ini Anda dan saya akan diminta sama Tuhan untuk praktek melakukan firman Tuhan ini. Ya, sudah. Jadi dasarnya kita sudah tahu. Yang pertama adalah kita menyerahkan dulu. Semua kekhawatiran hidup kita di hadapan Tuhan. Kita serahkan dulu di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, kalau sudah seperti itu, jangan khawatir. Perhatikan, orang kalau masuk dalam peperangan, tidak boleh khawatir. Karena habis ini kita akan merebut yang namanya apa? Yang dicuri iblis itu, makanya kita tidak boleh yang namanya khawatir, tidak boleh. Pasukan Tuhan tidak boleh khawatir. Apalagi sampai overthinking dan penuh dengan ketakutan. Karena kita harus lebih garang. Ini kan, iblis kan cuma mengaum-ngaum. Dia hanya menunggu momen supaya bisa menelan kita. Kita yang harus lebih galak, harus lebih kuat, harus lebih galak daripada si iblis itu. Jadi, sudah tahu ya, menyerahkan kekhawatiran, lalu kita harus tahu bahwa dia memelihara hidup kita. Kemudian yang ketiga, pahami cara kerja iblis. Jadi kalau iblis sudah mulai intimidasi dengan berbagai ketakutan, mulai hardik. Contoh, kalau engkau sudah mulai dikasih ketakutan, sekarang engkau kehilangan apa? Oke. Engkau kehilangan keuangan, bisnismu, usahamu, atau apapun, engkau kehilangan apapun. Hal yang pertama adalah terima Tuhan Yesus terlebih dahulu. Ya, doa aku percaya dulu. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang akan menolong kita, yang sudah mengampuni dosa kita, yang sudah memperlengkapi hidup kita. Itu dulu, lakukan itu. Kita harus percaya dulu. Lalu yang kedua, minta ampun. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya sudah tidak bijak mengelola duit. Tuhan ampuni saya tidak berdoa untuk keluarga saya. Tuhan ampuni saya tidak berdoa untuk anak-anak saya. Tuhan saya berdoa, Tuhan saya minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Saya tidak bijak dalam mengelola tubuh. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya yang tidak mengampuni kesalahan orang lain. Ampuni saya. Semua kesalahan yang kau lakukan terkait dengan apa yang hilang, engkau harus minta ampun sama Tuhan. Minta ampun itu berfungsi untuk apa? Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan.
Karena apa yang hilang itu mutlak salah kita. Oleh sebab itu, hati-hati dengan yang ini. Ya, minta ampun dulu sama Tuhan. Stop untuk blaming yang lain. Salahkan diri kita. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Lalu yang ketiga, mulai rebut kembali. Katakan begini. Saya mau kasih contoh, saudara ya. Ini contoh luar biasa dahsyat. Di keluarga kami, tagihan listrik. Kaget banget. Tagihan listrik itu bisa sampai 5 juta. Ini kok sampai sebegini mahalnya. Biasanya tagihan itu tuh cuma 2 juta, 3 juta lah maksimum. Itu tiba-tiba mencapai angka 4 juta, 5 juta. Berarti kan ada yang mencuri. Nah, bertahun-tahun itu seperti itu. Ya, mulai dari yang 1,5, kemudian 2 juta gitu ya, kemudian 3 juta. Kok sampai seperti itu? Dicek semua. Lalu dilihat ada saluran yang tidak baik. Wah, ini sudah mulai ketahuan gitu ya. Lalu kemudian panggil tukang PLN gitu ya, perbaiki ini itu. Sudah? Lalu kemudian dicuri lagi. Wah, tagihan mulai membengkak lagi gitu ya. Terkadang kita mau nyalain AC aja, itu tuh enggak kuat, saudara. Langsung jeglek gitu ya, kayak gitu. Terus kita doa lagi. Lalu kemudian saya belajar ini firman. Waktu saya berada di kamar saya bilang begini, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya melakukan persis seperti apa yang tadi saya sampaikan. Kalau engkau percaya bahwa ada Tuhan di dalam rumahmu, ya kamu mengakui bahwa Tuhan adalah Allahmu. Yang kedua, engkau minta ampun di hadapan Tuhan. Engkau terlalu sombong dengan rumahmu. Engkau terlalu sombong dengan kehidupanmu. Minta ampun sama Tuhan. Wah, saya minta ampun, saudara. Minta ampun di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, saya katakan begini. Dengar kau iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala tipu daya. Segala rencanamu untuk mencuri listrik kami ini. Aku mengikat rencanamu. Aku menghancurkannya dan aku mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau gak punya hak sedikit pun atas rumah saya. Sekarang aku perintahkan kau mundur. Engkau tidak punya kuasa apapun. Lalu kemudian saya menyembah Tuhan. Saya ambil minyak urapan, saya kelilingin rumah, dari lantai bawah sampai lantai atas, saya kelilingi. Kemudian saya nyembah Tuhan. Sampai saya lupa dengan kasus ini, saya kaget sekali, bertahun-tahun. Normal kembali. Gak ada satupun yang bisa mencuri listrik kami. Semua berjalan dengan baik. Nah, tidak cuma listrik, saudara. Hal yang kedua, mengenai kesehatan saya. Waktu itu saya habis melayani jemaat, habis pelepasan gitu ya. Lalu kemudian, nyampe di rumah, saya mengalami demam tinggi. Saya pikir mungkin saya lelah atau seperti apa. Lalu pas saya lagi berdoa begitu, saya mencoba untuk tidur, tiba-tiba Tuhan ngomong begini. Kathy, wake up. Kathy, bangun. Iya Tuhan. Kenapa kamu sakit? Mungkin saya lelah atau seperti apa. Tuhan katakan, kamu yakin kamu lelah? Waktu Tuhan katakan, kamu yakin kamu lelah? Itu seperti terbuka mata saya. Wah, gak benar ini. Lalu Tuhan ingatkan, kamu lagi dibikin iblis buat sakit. Hadik sekarang. Wah, dalam kondisi saya demam tinggi, saya gemeteran begitu saudara. Saya ambil gitar gitu. Saya nyembah Tuhan. Saya rebut kesehatan saya kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan semua yang bikin saya demam. Semua sel darah. Semua organ tubuh. Aku perintahkan semuanya bersih. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk serangan iblis berupa sakit penyakit. Aku mengikat engkau. Aku menghardik engkau. Engkau gak punya kuasa apapun atas tubuh saya. Darahmu. Darah Yesus. Senantiasa tubuh saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Lalu lagu saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Wah, itu berkali-kali saudara. Berkali-kali. Lalu setelah itu saya minum air banyak.
Dan kemudian saya makan, terus kemudian tidur. Udah, sehat kembali. Lalu yang ketiga, kesaksian yang ketiga. Wow, Tuhan Yesus dahsyat banget. Kurapa shikaralarapa. Wow, yang ketiga ini saudara. Yang ketiga ini nih luar biasa sekali. Jadi waktu itu saya masih punya perusahaan. Seseorang mencoba untuk menipu saya. Wah, lumayan banyak saudara ya. Angkanya cukup fantastis kalau buat saya. Saya tahu ini pekerjaan iblis. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan apakah yang harus saya lakukan? Berkatilah orang yang menipu kamu itu. Berkati. Lalu kemudian saya minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Sepertinya untuk membuat perusahaan ini memang bukan daripadamu. Sekarang aku minta ampun ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya uang saya kembali. Kalau uang itu kembali ya Tuhan, mau kembali atau enggak, udah aku akan tutup perusahaan ini. Udah enggak. Karena aku tahu ini bukan daripadamu. Karena memang betul saudara, itu bukan dari Tuhan. Lalu kemudian saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ingat baik-baik. Sadarlah dan lawanlah, berjaga-jagalah lawanmu iblis. Sudah tahu bahwa ada pencuri masuk. Sudah tahu ada penipu masuk dalam kehidupan saya dalam hal keuangan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Berdoa senantiasa. Wah, nyembah Tuhan, nyembah. Saya katakan begini, di dalam nama Tuhan Yesus, saya sebutin nama orangnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh penipuan, segala roh mamon yang mengikat atas si orang ini, saya sebutkan namanya. Sekarang aku melepaskan ikatan itu atas tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang bermaksud untuk menipu saya oleh karena kuasa iblis. Sekarang aku perintahkan rencana-rencana iblis itu gagal, mandul dalam nama Tuhan Yesus. Wah, saya doakan itu berkali-kali saudara. Wah, hal yang pertama yang Tuhan lakukan dalam hidup saya adalah Tuhan memberikan saya damai sejahtera. Tuhan gak langsung mengembalikan duitnya, tidak. Tapi Tuhan berikan saya damai sejahtera. Sehingga intimidasi iblis itu disingkirkan sama Tuhan. Karena doa yang tadi. Makanya doanya mesti tepat. Diberikanlah saya damai sejahtera. Wah, semakin hari semakin damai sejahtera. Sampai apa? Tuhan juga lihat keadaan saya loh saudara. Jangan sampai saya kelihatan banget. Bukan kelihatan sih. Jangan sampai Kathy ini terikat mamon juga. Kalau Tuhan izinkan hilang, apakah aku bisa bersyukur? Kalau diizinkan hilang, apakah aku masih tetap melayani? Nah, Tuhan juga lihat kualitas saya. Lalu kemudian saudara, padahal saya saya sudah diblok sama orang itu, diblokir sama orang itu WhatsApp saya nggak tahu dia posisi ada di mana, tiba-tiba dia dengan nomor lain, dia menghubungi saya, dan dia katakan, Bu, saya minta nomor rekening, saya mau mengembalikan uang Ibu. Lalu saya tersenyum, saudara. Saya berikan nomor rekening saya, nggak lama. Tiba-tiba uang itu kembali, saya cek, dan memang kembali utuh. Logikanya, kalau sudah diblokir, saya nggak tahu tempat tinggal di mana, dan saya yakin saya nggak perlu lapor polisi, bisa-bisanya dikembalikan. Dari situ saya belajar banyak bahwa kita bisa merebut dari apa yang dicuri oleh iblis. Tapi sikap rendah hati kita, jangan lupa. Jadi saudara, sekarang ini apa yang hilang dalam hidupmu? Ayat yang pertama dari kitab, oh iya tadi saya salah ya saudara, 1 Petrus 5 tadi itu, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 itu, pegang dulu. Ya, pegang dulu, taruh di dalam kehidupan kita, tanamkan itu. Agar supaya kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Tanam dulu. Karena untuk melawan iblis, kita harus tahu bahwa Tuhan pelihara, Tuhan minta kita untuk tidak khawatir. Lalu yang kedua, menyadari dan berjaga-jaga lawan kita iblis. Berarti tiap hari engkau harus berdoa, muji, nyembah Tuhan. Berdoa tiap hari. Keluargamu yang mengalami kehancuran, berdoa. Engkau yang posisi pekerjaanmu, posisi pelayananmu sedang diambil, dicuri sama iblis, berdoa. Lawanmu iblis.
Lalu kemudian mulai praktek. Minta sama Tuhan, Tuhan aku harus pakai senjata apa? Di sini Tuhan meneguhkan, menguatkan, karena waktu engkau akan melawan iblis, waktu serangan pertama mungkin gak akan terjadi apa-apa, Tuhan akan meneguhkan engkau. Tuhan akan menguatkan engkau. Waktu intimidasi datang, Tuhan akan mengokohkan engkau. Makanya pujian penyembahan itu langsung berikan. Terus. Karena intimidasi iblis, sekali lagi, lewat telinga dan lewat mata. Makanya saya tuh maaf ya, saya tuh terlalu bosan mendengar orang-orang tuh ngeluh terus. Anda nggak mau praktek. Nah, jadi lihat yang ini. Tuhan sudah melengkapi kita dengan kekuatan, dengan kekokohan, bahkan dengan keberanian. Lakukan itu dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalaupun hari ini ya Tuhan, pasanganku belum bertobat. Dia melakukan perselingkuhan di luar ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Doanya bukan kembalikan suamiku. Nanti dulu. Kita sendiri minta ampun dulu sama Tuhan. Ampuni saya ya Tuhan. Pasangan saya selingkuh karena saya tidak berdoa. Pasangan saya selingkuh karena dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Tuhan berikan saya kekuatan baru. Apa yang harus saya lakukan untuk keluarga saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengar iblis. Engkau gak punya kuasa apapun atas keluarga saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, aku merebut kembali keluargaku. Aku mematahkan kuasa perceraian. Aku menghancurkan kuasa perselingkuhan. Aku menghancurkan kuasa perzinahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu engkau muji nyembah Tuhan. Dan biarkan Tuhan memberikan kedamaian kepadamu. Terus. Lakukan itu terus menerus. Yang kau patahkan adalah spiritnya. Jangan ada kebencian sedikit pun atas pasanganmu. Jangan ada kebencian sedikit pun apalagi kecewa dengan Tuhan. Karena ini momennya bukan untuk membenci Tuhan. Ini adalah momen Anda dan saya masuk dalam peperangan. Ya, sudah tahu ya cara prakteknya seperti itu. Jadi lawan kita bukan manusia, lawan kita iblis. Spiritnya apa yang terjadi dalam hidup Anda? Anda kehilangan apa sekarang? Oleh sebab itu, perhatikan bagaimana untuk menghardiknya. Waktu engkau ketakutan, waktu engkau khawatir, langsung katakan seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap ketakutan, setiap intimidasi, aku perintahkan kau keluar atas pikiranku. Darah Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Minta keluar. Mintakan keluar. Kita tuh punya kuasa, saudara. Untuk apa? Menundukkan kuasa si jahat itu. Amin? Ya? Lawan iblis. Tundukkan kuasanya. Dia yang harus tunduk, bukan kita yang harus tunduk. Bukan kita yang tunduk. Amin? Ya. Sudah. Anda praktek. Kalau saya saja yang sama kayak Anda, kita semua juga manusia biasa. Kita itu bukan kita yang melakukan. Tapi kuasa darah Yesus yang bekerja lewat hidup kita. Amin. Horaba shikara makana raba. Oria shikara raba ya shanda kara raba. Orebe sekere kana ya raba ya. Orebe kere raba ya shakara raba. Kurebe kere raba ya shakara raba. Tuhan, Engkau tahu anak-anakmu pagi hari ini. Engkau tahu keadaan anak-anakmu saat ini ya Tuhan. Mereka kehilangan keluarga mereka. Mereka kehilangan damai sejahtera mereka. Mereka kehilangan kesehatan mereka. Mereka kehilangan sukacita mereka ya Tuhan. Tuhan tolong keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Tuhan tolong satu persatu jiwa demi jiwa yang ikut live. Baik di Instagram maupun yang di YouTube ya Tuhan. Tuhan kami minta bebas ya Tuhan. Bebaskan kami. Biar sukacita Tuhan turun. Sukacita Tuhan turun memenuhi setiap kami ya Tuhan. Tuhan kami mau praktek setelah ini. Kami mau ya Tuhan, segala hal yang kami nggak bisa lihat, yang kami buta sama sekali, kami nggak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Bukakan Tuhan, tunjukkan kami harus berdoa yang seperti apa. Tunjukkan ya Tuhan, segala hal yang tersembunyi dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan keluarga kami secara pribadi, tunjukkan ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Ya Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Yes Tuhan, yes Tuhan. Ayo masing-masing minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, saudara. Minta ampun. Minta ampun. Rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati. Saya tahu yang ikut live ini ada yang hatinya penuh dengan kemarahan. Penuh dengan kekecewaan. Tuhan lagi buat engkau menang. Tapi rendah hati. Ayo rendah hati.
Come on. Oh, raba shekera raba. Yes, Tuhan. Lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan, yang mereka minta ampun di hadapanmu pagi hari ini ya Tuhan. Pengampunanmu membawa kesembuhan. Pengampunanmu meneduhkan hati. Pengampunanmu membawa damai, ketentraman. Oh, raba shekera raba ya raba. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan. Berkati anak-anakmu ya Tuhan. Berkati. Berkati ya Tuhan. Berkati. Wow. Wow Tuhan, wow Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara, ada Anda yang sedang memperebutkan warisan. Perhatikan baik-baik. Waktu sedang memperjuangkan warisan, hati-hati. Karena roh mamon bisa mengikat hidup kita. Orang bisa membalas tentang warisan, sampai harus berbuat jahat oleh karena terikat mamon. Bebaskan dirimu dari ikatan-ikatan mamon. Jangan takut perkara warisan itu hilang atau kau pegang kembali, itu area Tuhan. Yang terjadi sekarang, yang kau minta lakukan adalah lepaskan dirimu dari keterikatan mamon, supaya waktu engkau bisa merebut kuasa si jahat yang merebut warisanmu itu, engkau punya kuasa. Tuhan sedang memberikan kuasa kepadamu. Tapi lepaskan dulu ikatan mamon. Biar rendah hati-hatimu, senantiasa kudus perkataanmu, jangan mengutuk, jangan marah dengan apapun. Tuhan lagi membebaskan engkau. Lepaskan berkat, lepaskan berkat. Yes Tuhan, yes Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya kepadamu, hamba-Mu terlalu yakin ya Tuhan. Pagi hari ini kau akan bekerja, membuat pasukan-pasukan doanya Tuhan pagi hari ini beralih praktek. Berani, punya keberanian untuk merebut kembali apa yang sudah hilang dalam kehidupan mereka masing-masing. Yes Tuhan, perlengkapi mereka Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, perlengkapi mereka Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara, Anda ada yang sakit berat. Anda sudah terlalu lelah dengan sakit yang Anda alami. Tuhan katakan pagi hari ini, bereskan hatimu terlebih dahulu. Dari rasa sakit hati, dari rasa kecewa, penuh dengan amarah dan semuanya itu, bereskan dulu. Karena Tuhan sedang mau menyembuhkan sakitmu itu. Tetapi bereskan dulu di dalam hatimu, bereskan. Tuhan akan melepaskan engkau dari sakit penyakit yang mengikatmu, yang sampai duitmu habis buat berobat itu. Dan Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan kekuatan baru. Belajar menghardik segala bentuk kemarahan, kekecewaan, sakit hati, dan semuanya itu. Tuhan akan sembuhkan engkau. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu saudara yang sakit, sampai bertahun-tahun kau nggak ngalami kesembuhan. Rebut kembali kesehatanmu. Tuhan yang mau berdoa untuk anakmu yang mengalami sakit penyakit ini Tuhan, yang gak sembuh-sembuh ini ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, sepakat dengan hatinya ya Tuhan, memiliki hati yang kudus, memiliki hati yang rindu untuk diubahkan. Oh, pengampunan yang Tuhan sudah berikan ya Tuhan, membebaskan dia siang hari ini, pagi hari ini, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu sempurna, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta saudara, Anda hardik setiap ketakutan, segala kekhawatiran. Anda mulai melepaskan pengampunan. Tuhan lagi menyebutkan nama demi nama yang Anda sedang terluka itu, sebutkan namanya, ampuni, lepaskan, Oh, yes Tuhan, terjadi pembebasan pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, Yes God, terus engkau bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Barusan saudara, Tuhan ingatkan, habis saat teduh ini nanti, masing-masing ambil minyak urapan. Masing-masing ambil minyak urapan. Urapi dirimu terlebih dahulu, kemudian urapi keluargamu, dan urapi binatang peliharaan yang Anda punya, lalu kemudian rumah. Semua, mobil, kendaraan, rumah, semua pintu, jendela, urapi. Karena kita barusan berdoa, urapi, pagari. Tuhan, hambamu berdoa, anak-anakmu habis ini akan mengurapi rumah mereka, mengurapi dirinya, mengurapi anggota keluarganya dan binatang peliharaannya. Tuhan, pagari kami dengan kuasa darah-Mu. Pagari kami, sembunyikan kami ya Tuhan. Supaya iblis tidak tahu keberadaan kami. Tidak tahu keberadaan rumah kami. Tidak tahu keberadaan seluruh anggota kami. Semua yang bertalian darah dengan kami. Tenggelamkan kami ya Tuhan. Kuasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah turun atas minyak urapan yang mereka sedang ambil ya Tuhan. Mereka akan pakai itu, mengurapi rumah demi rumah. Bahkan rumah hamba-Mu ya Tuhan, juga ya Tuhan, akan diurapi. Semua orang yang ada di tempat ini akan mengalami keamanan daripada Engkau. Segala bentuk rencana-rencana jahat, segala bentuk sihir, segala bentuk tenung, segala bentuk kutuk yang dilepaskan orang atas kehidupan kami. Kami mengikat semuanya itu, kami menghancurkannya atas kuasa-kuasa iblis itu dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau nggak punya kuasa apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Biarlah teduh rumah kami. Biarlah teduh hati kami. Biarlah teduh jiwa kami. Thanks God, terima kasih, terima kasih. Angkat tanganmu saudara. Dan biarlah berkat dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua pagi hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati semua yang kau kerjakan. Kedua tanganmu membawa kuasa daripada Tuhan. Apapun yang kau sentuh, Tuhan buat menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo ambil minyak urapannya. Urapi rumahnya, urapi dirimu sendiri terlebih dahulu. Kemudian rumah dan semua binatang peliharaan. Mobil, kendaraan, apa saja. Termasuk tokomu dan usahamu. Ya. Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati.